Patrick Kluivert sudah PDKT ke Jero Redwell. Pelatih timnas Indonesia yang baru yakni Patrick Kluivert menyebut nama Jero Redwell saat ditanya soal pemain naturalisasi yang baru. Ia bahkan dikatakan sudah ikut melakukan pendekatan. Saya sudah berbicara dengan dirinya. Kami sedang menaturalisasi salah satu pemain secepat mungkin. Adapun kehadiran dari Jero Redwell diharapkan bisa menambah kekuatan Garuda dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Alex Pastor ternyata baru deal dengan PSSI. Alex Pastor ternyata baru saja deal dengan PSSI untuk mendampingi Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Makanya dia datang terlambat ke Indonesia untuk memulai babak baru dalam karir kepelatihannya. Sebenarnya Alex Pastor sempat memutuskan istirahat pada Juni 2024. Namun kini dia akan memulai lagi untuk membuktikan tangan dirinya bersama Patrick Kluivert dan juga Daniel Lensjak. Ex-kapten timnas Denmark umumkan pensiun. Mantan kapten timnas Denmark yakni Simon Kjær mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola dengan AC Milan menjadi klub terakhir dalam karirnya. Simon Kjær yang meninggalkan AC Milan di musim panas 2024 resmi mengumumkan gantung sepatu. Bek berusia 35 tahun tersebut memang memiliki sejumlah masalah fisik dalam beberapa tahun terakhir. Ribut dan tanduk kepala Kai Havertz di Piala FA, gelandang MU bisa kena sanksi. Gelandang Manchester United yakni Manuel Ugarte bisa terkena sanksi karena ribut dan menanduk kepala dari Kai Havertz di ajang Piala FA. Menurut laporan dari Metro, mantan gelandang dari Sporting Lisbon tersebut bisa menerima sanksi serius. Ugarte bisa saja dilarang bermain selama 3 pertandingan termasuk diantaranya di Liga Inggris. Laga tunda Everton Liverpool digelar 12 Februari. Premier League sudah menentukan jadwal baru untuk laga Everton versus Liverpool yang sempat tertunda. Derby Merseyside tersebut akan digelar di tanggal 12 Februari mendatang. Laga ini digelar di antara kontra melawan Plymouth Argyle di babak keempat Piala FA di tanggal 9 Februari dan kontra Wolverhampton di tanggal 16 Februari. Ini makin menambah jadwal padat Liverpool dalam kurun waktu sepekan karena mereka juga akan menjamu Tottenham Hotspur di leg kedua semifinal Carabao Cup di pekan selanjutnya. Wataru Endo jarang main tetapi penting bagi Arne Slot. Wataru Endo jarang mendapatkan menit bermain sejak kedatangan dari Arne Slot ke Liverpool. Meski begitu, dia tetap dianggap penting oleh juru taktik asal Belanda tersebut. Endo diturunkan sebagai starter hanya di turnamen domestik di ajang Piala FA dan juga Carabao Cup. Dia tetap tampil sepenuh hati apabila mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih, bahkan rela digeser menjadi bek dadakan. Profesionalitas dari Endo mendapatkan apresiasi dari sang pelatih. Dia tak menampik gelandang 31 tahun tersebut punya peran penting bagi Liverpool. Ancaman pengurangan poin kini hantui Manchester United. Premier League akan mengeluarkan teguran kepada klub-klub yang melanggar aturan dari Profitability and Sustainable pada hari Selasa waktu setempat, dan nantinya klub bisa mendapatkan sanksi berupa pengurangan poin. MU melaporkan kerugian sebesar 113,2 juta pound sterling untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dan kini mereka terancam mendapatkan sanksi pengurangan poin. Diketahui Everton dan juga Nottingham sebelumnya pernah didakwa melanggar aturan tersebut, dan Everton dikenai pengurangan 2 poin sementara Forest mendapatkan pengurangan 4 poin. Gabriel Jesus cedera parah bisa absen lama. Ada kabar buruk datang bagi Arsenal. Striker mereka yakni Gabriel Jesus terindikasi mengalami cedera parah, dan menurut Arteta, diagnosis awal tim medis Arsenal menunjukkan bahwa sang striker terkena cedera yang cukup serius. Ia harap cemas menunggu hasil pemeriksaan medis menyeluruh untuk sang striker. Dia harus ditanduk keluar karena lututnya mengalami cedera dan segalanya menjadi terlihat buruk, ujar dari sang pelatih. Chelsea saingi Arsenal dalam perburuan Alexander Isak. Chelsea dikabarkan siap meluncurkan tawaran besar untuk bintang Newcastle United Alexander Isak yang juga menjadi target utama bagi Arsenal. The Blues tengah menghadapi masalah produktivitas gol dengan Nicholas Jackson gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas yang sempat terjadi.
MU jumpa Leicester City. Ruben Amorim tidak sabar hadapi Ruud van Nistelrooy. Manajer MU Ruben Amorim sangat antusias dengan hasil undian di babak keempat Piala FA. Ia tak sabar untuk bisa menghadapi Ruud van Nistelrooy dan juga Leicester City. Ia tak sabar ingin bertemu dengan Ruud van Nistelrooy yang notabene merupakan manajer MU sebelumnya. Ia menekankan bahwa Setan Merah tidak akan mengalah pada sang legenda, di mana mereka bertekad untuk bisa mengalahkannya dan lolos ke babak selanjutnya. Presiden Madrid desak evaluasi. Nasib Ancelotti kini berada di ujung tanduk. Presiden Real Madrid Florentino Perez segera melakukan evaluasi kinerja dari Ancelotti dan timnya usai kekalahan yang dialami Los Blancos dari Barcelona di ajang Piala Super Spanyol. Diungkapkan marka Florentino Perez akan memanggil pelatih Carlo Ancelotti dalam waktu yang dekat ini. Akan ada diskusi untuk mencari akar masalahnya dan mengidentifikasi tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Fabrizio Romano sebut Man City berhasil datangkan Vitor Reis. Manchester City dikabarkan hampir menyelesaikan kesepakatan untuk bisa mendatangkan bek tengah Palmeiras yakni Vitor Reis, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Fabrizio Romano. Menurut laporan dari Romano, nilai kesepakatan antara kedua klub berkisar 670 miliar rupiah. Dengan Man City ingin segera menyelesaikan transfer pada bulan ini. Langkah transfer untuk pemain berusia 19 tahun itu merupakan bagian dari strategi jangka panjang Man City untuk bisa membangun lini pertahanan yang kokoh. Everton bidik bek milik Ajax Amsterdam untuk pertahankan keberadaan mereka di Premier League. Everton dikabarkan tengah menunjukkan minat mereka untuk bisa mendatangkan bek Ajax yakni Devin Rens sebagai calon rekrutan pertama dari David Moyes. Ajax dikabarkan meminta mahar mencapai 8,4 juta pound sterling untuk sang pemain. Bek kanan berusia 21 tahun ini memulai debunya di tim utama Ajax di tahun 2020, di mana ia telah tampil di dalam 24 pertandingan di semua kompetisi dengan mencatatkan 2 kontribusi gol. Rens disebut sebagai bek kanan komplit berkat kemampuannya bermain di berbagai posisi lini belakang, termasuk diantaranya sebagai gelandang bertahan. Liverpool meminati striker muda milik Yunani. Satu nama lagi yang dikaitkan dengan Liverpool di bursa transfer Januari dia adalah penyerang muda Yunani yakni Stefanos Tsitsipas. Liverpool disebut sudah menjalin pembicaraan dengan Nürnberg terkait transfer pemain 19 tahun tersebut. Ia sejauh ini telah menawarkan 7 gol dari 14 laga dan ketertarikan Liverpool kepada Tsitsipas disebut-sebut karena mereka sudah kecewa dengan Darwin Núñez yang tak kunjung tampil konsisten. Nürnberg dikabarkan mau mengaktifkan klausul 18 juta euro untuk bisa melepas sang pemain. Oleh karena itu Liverpool bergerak cepat agar bisa mengamankan tanda tangannya. Liverpool diminta datangkan Kyle Walker dari Manchester City. Mantan striker timnas Wales yakni Dan Sanders menyarankan agar Liverpool memanfaatkan situasi saat ini untuk bisa mendatangkan Kyle Walker. Hal ini terutama relevan karena bek kanan Liverpool saat ini yakni TA diperkirakan akan meninggalkan Anfield Stadium. Sanders menambahkan bahwa Walker masih cepat dan akan masuk ke dalam tim Liverpool, bahkan bisa bermain untuk tim-tim seperti Tottenham, MU maupun Chelsea. Walker diyakini masih mampu bermain di level tertinggi dan bisa menjadi tambahan berharga bagi tim-tim besar Eropa yang lain. Liverpool umumkan harga jual Harvey Elliott. Raksasa Liga Inggris Liverpool dikabarkan telah siap melepas Harvey Elliott asalkan ada yang bersedia menebusnya dengan mahar mencapai 40 juta pound sterling. Sekarang ini Elliott disebut masih terikat kontrak dengan Liverpool sampai tahun 2027. Namun karena minimnya jatah bermain di Anfield, ia disebut-sebut akan pindah di Januari ini. Harvey Elliott pun disebut sudah masuk bidikan dalam klub lain. Setidaknya ada 2 tim yang kini mengejar jasa sang pemain. Yang pertama adalah Borussia Dortmund dan yang kedua adalah klub dari Liga Inggris yakni Brighton. Christopher Nkunku minta dijual ke Bayern Munchen. Christopher Nkunku nampaknya mulai gerak dengan peran sebagai pemain pelapis di Chelsea. Menurut laporan dari Sky Jerman, Nkunku telah meminta dijual menuju Bayern Munchen. Chelsea dikabarkan dengan senang hati memenuhi permintaan tersebut. The Blues dan Munchen diyakini saat ini dilaporkan telah memulai proses negosiasi tersebut. Bayern Munchen nampaknya benar-benar serius ingin mendatangkan sang pemain. Mereka bahkan dilaporkan siap menjadikan penyerang muda Mathys Tel sebagai legend transfer dari Nkunku
Nkunku ke Allianz Arena. Sky Sport mengatakan bahwa The Blues bakal lebih rela melepas Nkunku apabila berhasil mengamankan tanda tangan dari Mathys Tel. Penyerang 19 tahun itu kabarnya dibanderol dengan harga 40 juta euro. Juventus segera datangkan Alberto Costa. Juventus sedikit lagi akan mendapatkan bek sayap asal Portugal yakni Alberto Costa. Bianconeri tengah berupaya untuk bisa menuntaskan transfer tersebut pada pekan ini. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa si Nyonya Tua hampir mencapai kesepakatan dengan Vitória de Guimarães, klub yang saat ini menaungi sang pemain. Juventus juga dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan pria bernama asli Alberto Oliveira Baito tersebut, yang akan ditawari kontrak berdurasi 5 tahun. Napoli incar Garnacho untuk gantikan Kvaratskhelia. Sekalipun Kvaratskhelia belum resmi meninggalkan Napoli, klub itu sudah bergerak cepat untuk bisa mencari penggantinya, dan salah satu nama adalah Alejandro Garnacho. Meski David Neres tampil memukau menggantikan peran dari Kvaratskhelia yang sering dicadangkan, tetapi pelatih Antonio Conte tetap membutuhkan sosok pemain baru di lini serang. Napoli bersedia memberikan maksimal 45 juta euro atau hampir 748 miliar rupiah dengan rincian 40 juta euro di depan, dan sisanya merupakan bonus untuk bisa membeli Garnacho.